Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta. Sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Sengingi. Saya memiliki komitmen ya untuk memberantas korupsi, akan bekerja sama dan kooperatif dengan KPK. Karena nggak mungkin, tadi katakan ujuk-ujuk pemerintah, pasti ada suatu peristiwa sebelumnya. Justru itu menjadikan sebagai petunjuk. Bisa juga menjadi nanti meringankan, tapi paling tidak sebagai bukti awal. Selamat malam. Kasus hukum terkait suap jual beli jabatan Sekda yang menjerat Bupati Kuantan Sengingi, Suhardiman Ambi, merembet ke nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Raja Juli Antoni menyampaikan ke publik pernah bertemu dengan Bupati Suhardiman Ambi sebelum operasi tangkap tangan KPK. Selain itu, Raja Juli Antoni mengaku telah mengembalikan amplop yang diduga gratifikasi ke Bupati Suhardiman bukan ke KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyampaikan ada dugaan penerimaan terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas terkait Bupati Suhardiman. Amplop Raja Juli suap atau gratifikasi. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini untuk membahas tema malam ini ada Mas Arif Rahman, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Nasdem. Selamat malam. Selamat malam Mas Arif. Ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Malam Bang. Malam, Mas Yogi. Semangat. Alhamdulillah. Ada juga Budi Prasetyo, juru bicara KPK. Mas Budi, apa kabar? Kabar baik Mas Yogi. KPK lagi ditunggu orang banyak se-Indonesia. Saya ke Mas Budi dulu kalau begitu. Baik. Budi, kan dari penjelasan KPK dan kemudian KPK PLT Direktur Penyidik itu kan mengatakan bahwa ya ada dugaan. Ini bukan sekedar kasus suap yang menjerat Bupati terkait dengan jabatan Sekda. Nah, kira-kira bagi KPK ini kan terakhir mengatakan masih terus akan melihat. Nah, publik melihatnya ini kok analoginya sudah mengarah ke ada relasi kuasa ini. Untuk apa seorang bupati datang ke... Kira-kira pertanyaan itu. KPK sudah punya apa yang ingin disampaikan? Oke. Karena pertama langsung pertanyaannya berat ini. Saya tarik nafas dulu. Iya. Berarti kejauh, kalau dulu kan ringan-ringan gitu. Jadi begini Mas Yogi, terkait dengan amplop ini bermula dari peristiwa tertangkap tangan yang KPK lakukan di Kuansing. Ya, awalnya ini terkait dengan suap jabatan. Suap jabatan Sekda ya. Yang kemudian dalam prosesnya KPK menemukan keterangan ya terkait adanya dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati, Saudara SA ini. Jadi Bupati ini mengumpulkan uang-uang dari para anggota KUD, Mas Yogi, yang mana anggota KUD ini kawan-kawan kita, kawan-kawan petani begitu, yang punya kepentingan untuk mengurus pelepasan izin kawasan hutan. Ini juga bagian dari program prioritas nasional. Gitu ya. Nah dalam prosesnya pemeriksaan awal yang dilakukan di Kuansing, Bupati ini mengumpulkan dari 900 lebih petani. Ya, Mas Yogi, dengan total angka puluhan ribu SGD. Ya. Jadi uang yang dikumpulkan dari petani ini kemudian ditukarkan, dikonversi dalam bentuk Singapura dolar. Yang kemudian dari uang yang dikumpulkan tersebut oleh Pak Bupati diduga cross ya, diberikan ke pihak-pihak di Kementerian Kehutanan. Yang kemudian Pak Menteri ya melalui konferensinya mengkonfirmasi ya, bahkan cukup detil ya, dari tanggal penerimaan
amplop berisi uang tersebut, kemudian oleh Pak Menhub dikembalikan di tanggal 12 ya. Kemudian isu itu terus rame ya begitu KPK melakukan tangkap tangan, kemudian KPK. Akan detail dijelaskan oleh Pak Menteri itu bahwa tanggal 2 bertemu, menerima 10 hari kemudian tanggal 12 dikembalikan. Betul. Kemudian dan dia menyebut 17 hari sebelum OTT. Ya, artinya apa yang disampaikan Pak Menteri ini seolah mengkonfirmasi ya terkait dengan keterangan awal yang didapatkan oleh tim penyelidik ya bahwa Bupati ini mengumpulkan uang terkait dengan Pelepasan kawasan izin hutan kawasan terbatas. hutan. Yang kemudian pada tanggal 2 Juni ini Bupati ketemu dengan Pak Menteri. Ya. Kemudian ada amplop di situ. Nah, terkait dengan peristiwa amplop ini Mas Yogi, ini ada irisannya ya antara penindakan dan juga pencegahan. Ya, bahwa kemudian Pak Menteri tanggal 3 Juli kemarin melaporkan ke KPK dalam kerangka pencegahan. Tapi tentu dari laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Pak Menteri itu, meskipun ini di ranah pencegahan ya, KPK pasti akan lakukan verifikasi, akan lakukan analisis ya, terkait dengan materi laporan tersebut. Karena yang dilaporkan hanya berita acara penolakan. Bahkan PLT Direktur Penyidikan KPK mengatakan ya pengembalian gratifikasi tidak serta-merta menggugurkan unsur pidananya. Jadi seharusnya ya seyogyanya ketika seorang penyelenggara negara melaporkan penolakan gratifikasi, harusnya apa yang menjadi objek gratifikasi itu juga dilampirkan dalam laporan. Artinya dalam hal ini harusnya ketika Pak Menteri menerima uang tersebut di tanggal 2 Juni, sesegera mungkin itu dilaporkan ke KPK, laporan penolakan. Artinya masih ada amplop berisi uang. Ini sudah berjarak 10 hari tapi diserahkannya ke ikan bukan ke KPK. Artinya memang sequel waktu ini juga akan menjadi poin analisis Mas Yogi. Dan itu akan jadi perhatian KPK ya. Ya, di samping soal apakah yang dilaporkan Pak Menteri ini berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan. Ya, karena kalau kita melihat di pasal 14 Perkom 1 2026, salah satu kriteria laporan tidak dapat ditindaklanjuti adalah ketika laporan gratifikasi itu atau gratifikasi itu terkait dengan perkara. Begitu Mas Yogi. Sekalian Mas Budi, ini buat edukasi publik ini. Apa bedanya, sebelum saya ke Bang Saur, apa bedanya suap dengan gratifikasi? Nah, itu tergantung meeting of mind-nya. Iya. Clear ya. Gitu. Jadi kalau suap itu lebih penerimanya lebih aktif juga, ada ya kan, ada yang diinginkan, tapi kalau gratifikasi pasif. Dalam ini sementara Menteri Kehutanan Rajuli memposisikan itu gratifikasi sambil menunggu nanti kejelasan dari KPK. Saya ingin ke Bang Saur. Bang Saur, kalau melihat seperti ini satu-satu dulu ya. Saya ngelihatnya begini. Kan awalnya itu OTT KPK kaitannya dengan suap jabatan sekda. Ya kan? Kemudian dalam penelusurannya tadi disampaikan Mas Budi bahwa ada juga bahkan PLT Direktur Penyidikan mengatakan bisa meluas ke soal pelepasan kawasan. Di saat yang relatif berdekatan, Menteri menyampaikan kepada publik tanggal 2 saya bertemu, 10 hari kemudian menyampaikan. Anda melihat sebenarnya ini bisa dipisahkan atau memang ada aroma yang memang harus mengklirkan seorang menteri? Ini soal integritas kan gitu. Anda melihat? Saya malah menindaklanjuti apa pertanyaan Yogi ke Mas Budi, apakah ini gratifikasi atau suap? Sudah sangat telanjang. Menurut Anda apa ini? Sangat telanjang gitu loh ya. Telanjang? Artinya sangat terbuka bahwa ini adalah suap. Suap, Dari mana? Misalnya begini, saya kira kita nggak ajarilah ikan itu berenang. Berenang itu udah tahu dengan sendirinya. Seorang menteri, Mas Yogi, kalau dia mengatakan dia tidak tahu bagaimana proses pengembalian gratifikasi atau penolakan Mas Budi tadi. Masa saya kemarin itu bilang nggak sampai setengah jam. KPK itu udah membantu publik sesungguhnya bagaimana mudah, bahkan melalui online tuh bisa. Maksudnya begini, apakah Republik ini Anda mau bilang bahwa aneh seorang menteri tidak tahu kalau sangat pengembalian aneh, gratifikasi makanya itu justru harus ke KPK, desain gitu. justru desain tanggalnya, kemudian tanggal 2 ketemu, kemudian tanggal 17 hari kemudian tanggal 12 kemudian baru saya kembalikan. Justru di situ menurut saya mensreanya itu sangat telanjang. Artinya adalah bukan saja ini gratifikasi tetapi upaya untuk menutupi dugaan. Nah, kedua tadi Mas Budi juga sudah menyebut.
Jelas pertemuan dengan bupati dan juga dengan perangkat ada camat di sana, ada di sana, mereka sudah mengumpulkan uang dari 900 sekian anggota Koperasi unit desa. kaitannya dengan Maksudnya pelepasan apakah Pak Menteri kemudian menolak bahwa tidak ada berkaitan yang dibilang semeter pun belum saya ada. Betul memang proses lagi mau diberikan 1.800 ya Mas Budi yang akan dijanjikan. Dilepas. Ya, kan saya kemarin tuh buat analoginya. Seperti saya tadi ke Kompas ini, saya eksekusi sampai saya di Kompas, kemudian saya berangkat dari rumah saya untuk target utamanya itu sampai ketemu dengan Kompas. Ya itu adalah saya ketemu dulu di jalan sampai dengan saya di Kompas. Nah begitu juga proses korupsi. Oke. Baru kenapa misalnya begini? Kenapa uang ini ditukarkan dalam bentuk katakanlah US Singapore? Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Dia bilang, saya tidak tahu isinya itu apa gitu loh. Loh, kalau Anda tidak tahu, kenapa tiba-tiba juga dikembalikan misalnya? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang menurut kami itu menutup-nutupi. Nah, oleh karena itu Mas Budi kita dorong nih. Menurut saya ini sudah cukup bukti untuk dinaikkan penyidikan supaya publik juga pengen, karena kan berkali-kali Presiden berharap loh, sama Mas Arief di sini ya. Dia hari-hari sampai kadang dituduh dia cuma omon-omon. Karena apa? Hari-hari kita ini sebenarnya hanya ngurusin yang model kayak begini, apalagi dia Sementara saya tahan dulu, posisinya Bang Saur adalah ini adalah suap. Yes. Nanti kita dalam lagi. Clear di situ. Saya ingin ke Mas Arief, dari perspektif Komisi 4 kan pimpinan Komisi 4 sudah mengatakan akan memanggil, karena ini kan mitra kerja ya kan. Pasti kita tahu dari DPR adalah perspektif politik gitu kan. Sebetulnya kapan mau dipanggil dan persisnya seperti apa? Ini resmi atau tidak? Jadi memang kita sudah ada agenda rapat nanti tanggal 14 Juli dengan Menteri. Itu yang sudah teragenda, bukan Teragenda. yang khusus karena terkait merespon kasus amplop ini. Jadi kita ini belum bisa sidang karena memang kita sedang banyak kunjungan kerja ke daerah. Kita dibagi tugas karena memang banyak panja-panja, termasuk panja alih fungsi lahan. Ada panja alih fungsi lahan, sedangkan Bu Titi sendiri juga kan jadi ketua tim alih fungsi lahan. Nah jadi mungkin belum ada agenda karena belum bertemu semua, tapi kita sudah pasti agendakan dan memang kalau mendesak kita bisa panggil secara mendadak untuk dipanggil. Fokusnya apa? Ingin meminta penjelasan ya? Karena kalau agenda kemarin itu kita berkaitan dengan masalah El Nino. Ya, kan Tapi kalau yang terkait ini ada nggak? Terkait ini belum ada. Atau enggak? Oh, belum ada. Belum ada. Tapi saya yakin kemarin juga Wakil Ketua Komisi sudah menyampaikan akan dipanggil segera. Juga Pak Firman juga sudah menyampaikan dan beberapa anggota juga sudah menyampaikan untuk ada segera klarifikasi agar terang benderang masalah ini. Dan itu bisa lebih cepat ya dari bisa lebih cepat. Atas nama rakyat Mas Budi, Mas Arief, ya itu harus pertama agenda karena El Nino boleh lah agenda nomor jadinya. Sebagai lembaga politik yang mengawasi eksekutif, saya kira pasti akan ke sana. Selalu akan ke sana, pasti akan ke sana. Meskipun dengan dengan tetap mengedepankan asas praduga bersalah, tapi juga tetap harus equal for the law. Bagaimanapun harus setara. Tidak boleh si kaya si miskin, menteri bukan menteri, tetap harus dipanggil. Kita akan bahas dalamnya lagi apakah amplop ini suap atau gratifikasi. Kita akan sambung lagi usai jeda, tetaplah di Satu Meja The Forum.